Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'al imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mengaku nyini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ramji lagi dikini kesempatan olehnya Allah Subhanahu wa taala untuk dacok hadir berkumpul di dalam masjid sini dalam rangka yang pertama adalah ramji memperingati hari lahirnya junjungan alam baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini judulnya Maulid, isinya menuntut ilmu. Mudah-mudahan kinyepo ilmu mulang kana musuh ilmu gawat itu mau didacok harus ilmu diamalkan. Bila ilmu gawat namun jelma ibu ilmu kita mau camal kok dundong ke pintang ni agawai ko ni mawat. Salawat beriring salam mudah-mudahan dilimpahkan Allah Ta'ala kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat sanjawa sedih yang lagu. Itu bang lagu di mapi ko din salawat sanjawa. Kepada pengurus masjid Al-Ikhlas, tempatnya orang-orang yang ikhlas, ikhlas bersedekah, ikhlas beramal, ikhlas tenaga nih, tidak mau wadah nih, ikhlas nih kak sedekah cuti, sedekah lamun maupun ikhlas. Di sedekah 1000 ikhlas no lainnya ikhlas. Kita senang 1000 no mau ngedok guna aku yang mana kam ngebani nakam aku ya ini ya. Sedekah putih adu sakapai digantung kok mak gelaju anu telurane digantung kok di lepau mawat ngedok saya kebeli ini apa ini sedekah ya agak bu. Tapi alhamdulillah ada sedekah juga, bersyukur juga. Kabar ibu-ibu panitia. Alhamdulillah. Bapak-bapak cuti. Memang di PAIPA majelis taklim ibu-ibu. Sebetulnya majelis taklim itu tidak harus ibu-ibu. Tetapi zaman sekarang setiap kita mendengar majelis taklim pasti terbayang kumpulan ibu-ibu. Ibu-ibu ini karena mau kumpul tajuk permanen jadi muta jama pering ibu-ibu. Kak pagi ini Jumat gotong royong nyapu masjid. Majelis taklim nih ibu-ibu. Adu di kota dan masjid nih, disapu dan masjid nih. Kidang gagah-gagah nih, malas Jumat. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya masuk surga.
Tidak hingga adu di dalam surga dan lupa bersikap. Andai suatu saat nanti ibu-ibu masuk ke surganya Allah, ibu, dan di dalam surga nanti ibu-ibu mak petugas kedua, salah satu nih, tiba khairiyah, bangun duduk dalam surga. Tolong sampaikan kepada malaikat, ya malaikat khairil limpah. Iya saya pernah namanya sekam ngaji. Belum sampai ya. Kepada Bapak Pratin Pekon Padang Rindu, izin namo saya. Makanya izin Pak kawasannya di Janyak Nio. Bawanya Nio Pak yang kawasan. Madi sama nadu di Jawa Wakil Pusat. Bapak Pratin serta jajarannya mudah-mudahan selalu diberikan Allah Ta'ala sehat walafiat. Lagi Pratin masih sehat karena saya masa BLT. Agak itu tanda tangan ada jadi tiket. Ya. Pratin tidak diseselai. Iya dong, kerja payah. Masa kita kasih mau dimotong di laut cuti. Mulai dari boko ya. Membeli sulan agak lama, Malaysia namun tamu. Ibu-ibu sedekah 5.000. Iya dong, ya jadi 50.000. Dan seserah, yo. Saya ibu-ibu pernah nyumbang di pondok, Pratin ini aduh benar, yang seserah. Yo. Alhamdulillah. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa di Kebian Sinji, Naramji, kumpul Lija adalah suatu pilihan dari Allah Subhanahu. Mati lamun jelma si berlalu lalang mangdok buai, badannya sehat, mangdok buai, mangdok keritukan, tetapi Allah Ta'ala belum izinkan dia berkumpul di masjid sini. Alhamdulillah Naramji dipilih oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kak nangis nama baginda Rasul disebut harus disambung dengan sholawat. Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu alaihi sedih go. Lagu sholawat sado ibadah. Dengar sih Bu. Nah, jadi setiap ceramah karena kilau Muhammad Rasulullah disebut disambung dengan sallu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu alaihi. Kita menimba sallu alaihi. Ya. Tetapi ini kan ada bisa aku sampaikan. Tetapi nama Muhammad yang dikhususkan untuk Rasul. Karena nama Muhammad itu lamun tanoji kelam Muhammad namun. Siapa sih Kang Cilok? Muhammad. Sallu alaihi. Senadu keliwat rajin. Keliwat rajin mana ya senadu? Siapa yang paling manuk? Muhammad. Sallu alaihi. Nah makanya nama Muhammad yang dikhususkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang nama Muhammad itu banyak. Ya bupati, menteri, camat, pratin, kaur, kadus, pegawai masjid, tukang es, tukang cilok, tukang soto, tukang bakso, tukang maling manuk, tukang mabuk, tukang nyawer, lamun gelam Muhammad tanahnya.
mak milih kang ya. Nah, gila gelanten kemuno sing disebut iki nak disambungnya masolawat. Emak kau. Ya. Tetapi nama-nama Muhammad itu nanti di yaumil akhir Rasulullah akan kumpulkan dulu gelar-gelar Muhammad baik supaya si kemama gelar Muhammad dikumpulkan Rasulullah. Gue juga untung. Pak ayam tukang ngadu ayam ya. Gue juga untung lagi di suatu Pak. Ibu bakas nih Muhammad atau Mahmud, Hamid. Ibu ini Mahmud. Dah. Nah, ini juga nama yang mulia ya. Maka nih dalam Lampung ini karena mengagungkan nama Muhammad, mau ngasih gelar Muhammad ke mau anak Tuhan. Nah, nyaku cuma suya aja mah belum Tuhan. Api bang udah kunti kini Muhammad, bang mawat. Nyakut lapok muneh gelar aku jadi Muhammad muneh. Muhammad Khairil Anwar. Bawa dikeni-keni dan nah ternyata turun adu balak ampai pandai bawa ngasih ke anak Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, artinya nama Muhammad itu memang diagungkan. Kita ingin gelar ini Muhammad yo. Muhammad atau Ahmad dan yang mat gawa ya kimat gawa di itu berarti rahmat pokoknya dan yang mat gawa ya mat tawil umpamane kan mat udi apa gelarnya di dalam hukum tajwid mat udi adalah panjang di mat tawil panjang-panjang. Mujung mat tawil ki mat akbar. Nah, tunjung yang balak kan. Maka niki gelang ditanya. Yo. Nah, yang dah we di Al-Qur'an amun itu gelang diana. Yang 12 Rabiul Awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ya, dari seorang ibunda yang bernama Siti Aminah. 12 Rabiul Awal dilahirkan pada tahun gajah, harinya hari Senin. Bu, Rasul itu setiap hari Senin di hari kelahiran ini berpuasa. Unggal hari Senin puasa. Maka nih sahabat, ya Rasul, mengapa bang niku puasa setiap hari Senin? Karena ini adalah hari kelahiranku. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mengingat-ingat hari kelahirannya itu pada setiap hari Senin. Nah kami ini angka setahun sekali. Ya Bu ya, setahun sekali juga senang. Kadang malam dacok hadir, kadang mawat. Nah, aki Rasul mengingat-ingat hari kelahirannya. Ini dasar nih ngebani nakamji mengadakan memperingati hari lahirnya junjungan alam baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kiwet kuat minat muarina ngucak koni maulid nabi ni mawek ngedok contoh nih senangon mawek ngedok perintah Rasulullah senangon Rasul tidak pernah memerintahkan kami jaga maulid. Kau kumpul ketika ke hari kelahiran kau ketika kumpul di masjid membeli apa ini limau membeli mangga mune membeli buah son-son berketeo mawan ngedok kaya Rasul kena video komune mangedok kok di YouTube mangedok zaman tu memang aku ngedok tetapi Rasul mengingat-ingat diingat kau nih hari kelahirannya selalu dia ingat setiap hari Senin dia berpuasa. Itu kan namanya ulang tahun ini kan mengingat hari kelahiran ya. Tetapi Rasulullah itu mengingat hari kelahirannya
tidak beli buah ulang tahun dikeni lilin kado be tim setel ke musik beli banari api lagi ditayang-tayang cuma telu busuk kedayok ni anak-anak orang ya bang ditayang cuma telu paham ya. Nah, apakah orang Islam itu tidak boleh melaksanakan ulang tahun? Ya, silakan. Tetapi merayakannya itu ini jenis perayaannya. Kalau jenis perayaannya itu mengandung kemaksiatan, tetapi Allah Ta'ala belum izinkan dia berkumpul di masjid sini. Sepoklah perayaan yang bisa menambah ibadah kepada Allah, dajak mempertaat kepada Allah, dajak menguatkan iman kepada Allah. Sanak di ulang tahun kok, supaya dengan ulang tahun ada yang menjadi pelajaran. Nak sekedar nyebulin aja andung-andung dalam situ Tuhan aja. Pernah ulang tahun ketimau. Itu bang tumpai pernah dibelikan umpuk dililin. Andung ulang tahun pai. Zaman tumpai ini mak ngedok lilin siang ketiga mak ngedok. Lilin angka 7 mak ngedok. Hingga kita tumpai ki agak ulang tahun ki ulang tahun ketiga lilin itu mana mak ngedok kau ngedok siang ketiga. Hingga umur 7 tahun lilin ini 7. Nah, maka kisi umur 40 tahun kisi umur 40 tahun ini 40 lagi menguat juga 40 tahun lagi kejiwaan nyebu ni juga nasi umur andung nasi umur abun umur 60 tahun agak dikini ulang tahun lilin 60 apa yang nyebu ni maka diusung ke ninjuk di tempat. Alhamdulillah datuk negam andung negam tuyuk negam ji mak pernah ulang tahun. Alhamdulillah panjang juga umur. Paham? Kalaupun harus dilaksanakan, carilah sesuatu yang bermanfaat. Ya, kumpulkan sedekah jemaah kayak nih. Api kemudian dikumpulkan anak yatim dengan ulang tahunnya anak malam kita mengadakan santunan anak yatim. Kira anak yatim ini 15 20 dong mak genok pusat-pusat sang amplop di sana 50 mak sana 50 dibagi uang yang penting buat makna ibadah nih. Paham? Dia nak sekian uang halang hak ngasih ulang tahun nasi, tetapi cara merayakannya. Rasul pun mengingat-ingat hari kelahirannya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa telah nyata dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Apa uswatun ini? Ini kita jadi mana ini? Uswatun hasanah ini contoh yang baik. Mengapi bang Allah Subhanahu wa Ta'ala ngucap ke zaman Arab, hei hambaku, di dalam diri Rasul ini buat contoh yang baik. Maka nih yang ucapkan contoh yang baik ucuk nih contoh geti udi jelma sedih keriloh ni malau pasti kiat ulun ucapkan keriloh ni malau ujung nih ngedok makna tiru geti ya. Nah maka dengan dasar nih apabila nih firman Allah Ta'ala tersebutlah agar pacaran ramji akan dikain Allah Ta'ala niru mencontoh kepribadian Rasul kita ngamak pandai sejarah nih. Maka nih diadakan Maulid Nabi sini supaya kita paham sejarah
kepribadian baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Akhir-akhir ini ada saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa maulid itu bid'ah. Kumpul-kumpul di masjid zaman Rasul itu memang ada kumpul-kumpul di masjid. Sama mau ngedok, makku kesipak tian agak musuh masjid itu. Jadi urusan tadi ada bagaimana kejayaan Islam. Nyani ambil udah pink loh dia nyani telui kumbang duit ni. Zaman tu memang ada. Zaman Rasul kung kesipak kang nyucuk pun telui ni. Ada adab senang. Saya dipikir kemudian adalah bagaimana apabila ni masyarakat di nana kajin semayang Islam agak dihancurkan lagi perituk di mana makanya mau ngado. Apa kira buat ulun ngucap ke di bawah nakami bid'ah dolalah bid'ah ni karena nakami kuku neraka tagan kau nakami kuku neraka asal dan neraka ni Tuhan kini neraka ni secawa senang tagan berarti siram mau jaman senti kerabai ini masuk nerakanya Allah faham bu Pak? Ayo terus pokoknya kimak pandai dalilnya aduhnya tutup kukus kan tupai kawan tupai ya model ibu-ibu kalau ditanya anak nih jadi untuk merayakan sesuatu itu dirayakan akhirnya nggak bulan Muharram jadi kan pada tanggal 10 Muharram ini biasanya 8, 9, 10 8, 9, 10 kita berpuasa ya 8, 9 hari ke-10 nya kita berpuasa nakam bisa no nyanyi keku diambil dari sejarahnya Nabi Nuh alaihissalam waktu mendarat kan ini tinggal cuti-cuti siwok nih cuti lagi jagung nih cuti lagi tapi letak liwa nih cuti lagi dison-son kok ini Nabi Nuh ini anak buah nih mak kenok lagi ya Nabi Nuh nih kani anjing tinggal cuti-cuti lagi son kok gede masak campur kok maka disitulah dicampur-campur bahan makanan itu titiru negam kak tanggal 10 Muharram negam puasa aja 8, 9 tanggal 10 negam puasa di bini buka jama kekuk Asyura kekuk 10 inci no Ini sama buah, kau ni makan buah? Saya mah apa pemahak kuno warga Asyura mata kuan, Pak Jimoh yang mana jadi sejarah. Itu sejarah nih puasa 8, 9, 10 di dalam puasa TV ini berbuka dengan hari lahirnya. Mengapa itu sejarahnya Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh itu mendarat pada tanggal 10 Asyura. Nabi Yusuf apilani bebas dari sumur 10 Asyura. Nabi Yunus keluar dari perut ikan Nun 10 Asyura. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun 10 itu kita rayakan, apalagi kelahiran baginda Rasul, baginda Nabi yang mulia, Khotamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan penghulu Nabi dan Rasul. Muhammad itu bukan sekedar Rasul, tetapi Sayyidul Anbiya, pimpinan Nabi dan Rasul. Aki saya anak buah nih nanti raya kok, ambil lagi Sayyidul pimpinan itu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham bu, paham ya? Nah, jadi katanya kubur Asyura pandai sejarah nih. Karena ditanya anak, mak mengapa bang mengangkat tanggal 10 Asyura nyanyi bubur? Cerita kok. Dan ya ngapi mak bang nyanyi? Nah, mak sudah tenawain kuku sama makan ikan itu harus dikini pandai, paham ya?
Ibu bapak hadirin dimuliakan Allah, makanya kita rayakan. Masalah ada perbedaan di dalam ibadah, tagan kon. Saya mau ngasih ini berbeda, tetapi yang beda itu menyalahkan. Ini semua ya. Kita kamaga ibadah dan nutuk-nutuk belajar. Pelajari aja wat terawih semayang sholat terawih wajib 80 wajib 8 rakaat. Kina kan biasanya 80 agak nutuk 8 rakaat sepok guru nih pelajari pai guru pai dan ya walu hanya nutuk si walu pai mengapi mengutuk si walu salah si 80 ya nutuk si walu mengapi sedih semakin lu dia ngasih mana ya maka harus ditutup lainnya modal ngetren. Inilah Rasulullah diturunkan selain menyempurnakan alat, mempersatukan perbedaan. Yang penting tujuannya adalah kidang kiradu berdampak dengan api gila nih agak nyadang kon akidah dan membatalkan syariat ibadah haram. Nah ini perlu digaji. Kimawek ngeba batal sembahyang tangan. Paham bu? Atau sembahyang saya. Allahu Akbar. Pernah tidak di dalam? Ya. Oh mana saya kana? Allahu Akbar. Buat mana ya? Buat mana sih? Allahu Akbar. Teruntai kau sih. Aduh pe teruntai kau sih. Mau yang membaca bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan disalah kon kita kantor pandai tanya mengapi bapak baca bismillah. Dan bapak sahridah. Ya. Saya mawat sahuri, saya negam niji makai bismillah, mau makai bismillah. Karena bacaan bismillah itu ayat pertama dari surah Fatihah. Supaya lo agak rejima, agak rejiu. Kita agak kau jangan dan lagi. Masih nyadar. Ini regah kau dia senang nasi tu 10 jalan. Kita regah kau ini cakap cenah. Atau ibu atau dipakai barong mani pusing sepasi benar masalah adanya pakai unyin kau. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Ini yang kau lagi. Ya, buat buku masing-masing. Itulah gunanya, itulah tugas Rasulullah salah satu nih mempersatukan umat. Karena zaman dahulu itu adalah zaman ini luar biasa. Jahiliyah, pandai jahil banget. Jahil di lain menjahil di lampu. Jahil di bodoh. Tapi kalau orang Arab zaman tumbai mawek pandai ngebaca bintang. Apakah orang Arab zaman dahulu mawek pandai berhitung 2 kali 2 4 menolong? Apakah orang Arab zaman dulu pengolen? Tidak. Mereka itu ahli syair. Sebelum ada Al-Quran, mereka sudah mengiring syair-syair. Lihat. Solawatan saya berasal dari Timur Tengah. Solawat yang model lengkap kan beda. Indung kepala indung hujan deodik di sini mendung dari Indonesia.
Ya, kita sekantong jak Arab Saudi, jak Timur Tengah. Bangi nangis nih. Laukana bainana al-habib. Itu di Jawa Timur Tengah. Sebelum ada Al-Quran, sudah ada itu syair. Sebelum dia menyembah Allah, dia harusnya di patung. Dia nenggalan. Arti ini, orang Arab itu ahli dalam syair, ahli dalam seni. Tetapi kenapa dikatakan bodoh? Karena mereka tidak punya akidah. Apa itu akidah? Mak ngodok tauhid. Karena orang yang tidak bertauhidlah yang akhlaknya rusak. Kijel mama ngodok tauhid cadang kelilong. Karena tauhid yang mengatur sabar dan bebalakan, karena semuanya milik Allah. Ya waktu keadaan menjengkel sabar, mak mungkin Tuhan agak nyengsara koniku, itu ujian, sabar. Itulah gunanya tauhid. Mengapa Bang dan karena sembahan mereka itu patung. Sehelau-helau di patung. Kisah membatin jak emas patung ni Tuhan itu yang. Ilmunya ni jak emas lalu ya. Kisah batin nama duit. Saya dicerai cuti, enggak ada batin. Jak perak. Membatin, enggak ada batin. Coba nih apa? Cerai. Saya cerai jak kayu. Dia benar-benar gini mata di semak. Di cerai luar, jak tanah puluh. Di tepin-tepin, tumbai. Di cerai luar, jak gelepung. Kan orang Arab itu makanannya gandum. Jadi semakung tian Nabi Sayyidina Umar semakung sembahyang di dalam perjalanan, ia lupa mengusung Tuhan. Tuhan yang ketinggalan di lamban. Jadi waktu ia gak masak gandum dan di jeno, mani agak sembahyang di tepi nimpai di sana Tuhan. Aduh jadi Tuhan ini disumpah nih, ia sembahyang. Aduh jak sembahyang no ia ketohan. Ni putil ni luar Tuhan ni no. Kani culuk ni, kani nyulu ni. Itu bodoh mereka karena tidak punya akidah. Mau dok tauhid. Maka nih guru-guru dalam tumbai ngajak Nabi, awal wajibin alal insani ma'rifatullah bistiqani. Awal wajib bagi manusia itu mengenal Tuhannya bistiqani, cukup dengan dalil-dalilnya. Makanya majelis tumbai ini, aduh, punya nih jadi pendidikan, punya nih jadi pelajaran. Ngegelakon anak jadi doa zaman tumbai. Ini gelane Mahmud supaya jadi orang yang terpuji. Disebutkan gelak nih para ulama-ulama supaya terpuji. Ijani mune khairil anwar. Khair itu bagus, anwar itu kumpulan cahaya. Bubuk mune doa laksana model kan no. Abraham Lincoln. Siapa gelar nih anakmu? Alexander the Great. Iya kisah neramu nggak ada cok nyebut nih the Great. Datuk nih mau makin pandai. Itu sih pandai Alex siapa? Alex Balakewot. Jadi pandai di the Great nih kamu. Oh yang pandai gitu Alex kok ujung di Great nih. Itu doa. Ngerti gelarnya? Nah itu mengandung doa ibu. Bengis bu? Iya. Itu bang lagi agak ngedok semua. Ini gelar kok nama Islami bu ya, paham ya? Oh saya nyaku bilang aku gelakon bintang film barat deh karena saya itu ngefans sama dia. Apa sih ngefans sama jelma bintang film?
Orang Islam itu tidak kurang-kurangnya kita ngefans dengan orang Islam makro kurang nih. Agak saya model api orang ngefans sama orang Islam. Saya pandai berlagu banyak. Saya pandai perang gagah banyak. Saya pandai ngobat jadi dokter. Lamon, Ibnu Sina ini dokter. Itu orang-orang Islam. Karena yang kering loncat-loncat, jelma Indonesia saya pandai loncat-loncat. Lamon. Kena kabuh loncat lah. Dan lagu-lagu mereka zaman dahulu mengandung pelajaran. Ini lagu Jud kidam bako umalakatu ilawadisi emo binafsi wadani akurat irodat ilmu mayat sama pasor kalam kodirun alimun hayun samiun basirun mutakalimun. Ya, lagu yang mentumbai pada zaman jauh, pada zaman ini apa pada lagu kita terpaksa ya. Cuma iki abah ya kering ya pandai belagu kita. Kita semawai-mawainya pada lu pernah nyoba ceramah belagu pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah lahirlah seorang nabi, Nabi Muhammad namanya. Dipelajarin. Siapa bilang nih? Nabi Muhammad namanya. Muhammad namanya siapa? Ada siapa? Abdullah nama ayahnya mak nih Aminah ibundanya. Lalu? Hah? Nyari mah hafalnya ngetes ya. Lenanya maaf, hafalnya lagu sedang. Tidaknya ngetes ibu-ibu, hafal lebih mawar. Ternyata ibu-ibu hafal, malahnya cuma hafal. Baru, ya Allah ya Allah. Ibundanya, tapi itulah perempuan. Perempuan itu paling berjasa di keluarga. Ini kenapa bapak-bapak ya? Tidak bisa dipungkiri. Saya hamil perempuan 9 bulan. Saya ngurus koni bubai. Turun lahir karena mama disebut gitu api Muhammad bin Abdullah. Agak tulis ijazah ditulis Khairil Anwar bin M. Rushid. Kelani Pak mesti ditulis. Betul. Kelani mak mawek ditulis. Padahal masih hamil 9 bulan mak nih. Saya ngasuh nih selama 2 tahun menyusui adalah mak nih. Bapak nih akan simpul saga. Kayaknya sudah selesai mak itu bos. Teman lah ibu ya, ya kan? Yang minum besok ya. Alhamdulillah. Sumando isi. Penyana aku sumang gelas tadi ya. Ternyata lain nak susu. Kita mau buat juga. Aduh, alhamdulillah. Lagi ceramah aja dan bikin susu. Tadi, tapi uji lagi bergerak, lagi berpanas bergerak. Bikin susu besok teman marau. Senang gila pakai susu ni mak. Kiubat mawat halah yang ada marau. Lanjut dulu ya. Maka ibu, pantaslah ibu-ibu sekalian yang bekerja tanpa pamrih, ya. Memang ibu-ibu mau disebut, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Al jannatu tahta aqdamil
Umat surga itu di bawah telapak kaki. Timbah cukup nikmat lam surga ni. Mau yang ngedok surga itu di bawah telapak kaki bapakmu ni mana? Surga itu di bawah telapak kaki gurumu. Surga itu di bawah telapak kaki waliullah. Tidak, tetapi di bawah kaki ibumu. Dengar anak sekalian. Walaupun cukup nikmat ketika hidasan, walaupun tangga ini kena hulur menanggai, walaupun cukup ni mincut, ni lumah, walaupun cukup ni sesegaran, tetap surga itu di bawah telapak kaki ibu. Berjasa di keluarga. Karena begitu. Saya mau uruskan emak, segambah kasih mak kuawan. Orang yang hamil itu luar biasa. 2 bulan, 9 bulan. Aduh, ya umur 7 bulan, aduh mulai kerasa membiak ya bu ya. Ya apa pandai, apa nanya? Kamu pernah ngerasa gak? Iya, 6 bulan, 7 bulan mau kerasa, aduh mulai kerasa nggak tidur. Mulai rumas, bedong rumas, hahayak, injuk tidurnya mah batu, haka, kan ada kok. Kincing kiri salah, kincing kanan salah, api lagi ada lungkop. Malah ngeganjal injuk cucuit dan sana TK malah. Pira bulan itu. Dan lihat perempuan yang melahirkan itu, mereka itu laksana di medan jihad. Injuk seorang tentara Islam melawan kafir, kiamati syahid. Maka orang yang bebai, seorang perempuan yang sedang hamil itu laksana dia sedang seperti seorang prajurit saya lagi berjalan menuju peperangan. Baik, saya lagi hamil itu. Injuk yang lapar. Dan pada malam harinya perempuan-perempuan yang hamil itu pahalanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sholat tahajud pada tengah malam. Dan pada siang hari ini umas nih susahnya dihitung oleh Allah taala seperti berpuasa. Coba ada bang ini perjalanan jihad dibingini masa pahala sholat malam, dirani ini masa pahala puasa selama 9 bulan. Ya mati karena syahid. Kalau pahala ini bukan? Pahala kita makan ini nang kesuruh. Kesukaan gimana pahala ini dan kesukaan. Kan kau pada ucap kena nunjuk kejom. Ai ngomong jembatan no sih ini mah Tuhan tuh mainan. Iya. Kecil juga anak ni. Saya lagi tekandan. Bu, jelma mak nakam tumbai. Saya di Pampang. Saya tekandan. Saya dok tenai. Dok muslim. Ajo jadi ni nakam sini bubarak sini. Ya. Jadi ni nakam sini tua ke masjid. Kenal ni mak nakam tumbai. Saya tekandan uji. Saya lagi di Pampang. Saya dok tenai di tebut mana. Ya bonot sambil nginsong boleh. Ya betul baik. Tano sinji saya mau kok bawalan. Oh yang urus ko ni kira nomor tuhaku kan.
Makan ibu, halo bu. Tapi doa nih seorang ibu itu tidak dikabulkan Allah apabila perempuan itu pernah 9 bulan dia itu bertahajud, pernah 9 bulan dia puasa di siang hari, pernah berjalan ke medan pertempuran. Kianak nih uang berarti 2 kali dia itu pergi ke medan perang. Kianak nih uang berarti 2 kali 9 bulan dia berpuasa. Dan 2 kali 9 hari dia berpuasa pada siang hari nih. 2 kali 9 dia tahajud pada tengah malam. Kemak nih mekebul doanya seorang ibu nih. 2 kali maka nih doa nih ibu, doa nih seorang ibu ini lebih mujarab, lebih susahnya, lebih diijabah seorang ibu anak ni lamun daripada anaknya si cuti. Mana mapi kalau anaknya 10 berarti dia 10 kali setelah bertempur di medan perang. Ya. Kalau dia 12 kali ke medan perang. 12 kali 9 bulan dia no berpuasa pada siang hari. 12 kali 9 bulan munen dia no sholat pada tengah malam. Tuh. Maka nih kiwe agak cinta haga wat hajat kumpul kon bebai sehingga anak-anak. Ikin agak dikumpul kon. Sepoe bebai si anaknya di atas 10, Itu doanya makbul. Kini sedekah dan hidup keduaan kau mak kini peratong. Doa kau punya. Kita kini peratong mawat. Ya? Ini peratong doa kau punya tu. Nyak tu baik kelioman. Ditanya rek kau. Bila kipuari. Banyak kau orang ucap. Mana sekamnya 14 Muari. Saya kurek 12. Tu banyak kelioman. Mana rek kau lama dia ni paling lama anak dia nom. Buat sekarang 12. Cuma kecil. Kelioman. Tapi setelah saya tahu, saya bangga, alhamdulillah. Berarti ibu saya 14 kali ke medan jihad. Dan itu tidak saya sia-siakan. Minta ridhonya. Api agak hajat ratong. Cium telapak kaki ibumu. Kok cukup nih ya, mak. Doakonnya, ridhoi saya, nya agak keji. Seno setiana kon. Keramat saya paling mustajab doa ini adalah doa seorang ibu. Nah lagi makung hana nih doa nih para wali-wali Allah di jamaah Naham. Mohon maaf, lena sekin 2 mawat tak geling ziarah lain. Kita masuk sekin 2, kita kan kuawa ziarah di wali songo. Kuawa duit luang juta-juta. Kenapa untuk hadir me ibu nerang mak kuawa nerang mugi paling lamun kak napol mak diusung kon montapak saking dah pilihnya harki regah atau disusung ko buah kawet diusung ko kanian ke mak buaban. Nangis maknya Muhammad apa yang beli buah beli gaben gelani jelma Muhammad dibeli ko gaben saya mau ngedok gula saya mau ngedok rasa susu nih apa yang maknya iki nak dibeli ko roti anak kisah kon mangedok asa dia ko gelepung loh. Paham? Ya?
Makanya ibu-ibunya, makanya sampai tanah. Kenapa ibu-ibu sih dilestarikan oleh Allah Ta'ala? Tapi kalau nih pengajian-pengajian jangan jadi ibu-ibu ya bapak-bapak. Karena ibu-ibu inilah yang menjadi kunci mahlau atau menjalani sebuah rumah tangga, ibu-ibu sekalian. Karena ibu-ibulah yang menjadi patokan agar selamat atau tidak suatu pemekonan, ibu-ibu. Sekarang agaknya ada menghitung lah bagas. Bu, kilo mahal lama-lama yo. Sana hau saya ditinggal bapak. Berarti dia nangkon mak nih, lamun saya sukses. Kidang sana hau saya ditinggal ko mak nih. Dia dan ko bapak nih. Mak ketantu. Ini mengapi mawak saya dia akan lepak nih. Pacarannya gak ngajong lu. Itulah laki-laki ikin ibu-ibu meninggal dunia. Laki-laki gue di lamban go. Lagi kali mau ngendo. Ngajong lu. Pagi ngajong lu. Ikin kisah mak lagi di lamban. Paham bang? Itulah kekuatan seorang ibu. Bisa bertahan. Lamun jelma-jelma sukses karena dididik oleh seorang janda, tapi menghalang saya sukses dididik oleh seorang duda. Makanya Allah Subhanahu wa taala pul dikenai oleh Allah Ta'ala, oleh Rasul. Bu, derajat perempuan itu 3 tingkat dibanding ayahnya. Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Ibumu. Siapa ya Rasul? Nah, saya kepak, baru bapakmu. Ya ini waktu khutbah ngusung anak nih bapak nih di masjid. Sampai di masjid khotib nih ngebaca seno ibumu. Anak nih jangan sampai kelas 3 kelas 4 SD lah, aduh lancar cawa. Turun mulang ditanya bapak nih, ini sudah tapi hilangnya khotbah dino, udah sebab tapi ibumu. Ada anak nih, jadi dia kaki ibu. Dulu ada anak nih. Gak sampai lamban karena cerita ke mama. Nanti sana lagi mengalis. Sampai di lamban dia cerita ke mama nih. Mak nih kebetulan lagi di dapur, lagi gulai. Cerita katong nih. Mak, jenol di masjid. So api nih ustad nih yang baca khutbah. Ibumu. Ibu ini selalu nyak dia kebak cerita. Jadi mak di dapur langsung lagi gulai. Kebetulan gulai tiung. Kenapa ni pak muka dah? Nah tiung ni dipelok telur punya tiung. Ucap kerja bapakmu. Kisah muda cok pelok telur juga je. Ngasih ya diucap je bapakmu. Subhanallah. Ya bu ya. Halo bu. Itu perempuan hebat nih perempuan. Perempuan itu disebutkan An-nisa'u qawwamul bilad, ada Rasul. Perempuan itu tiang negara perempuan.
lain iwakas nih. Bukan. Berapa banyak laki-laki alim yang hancur oleh perempuan si mau kebenaran. Wal ambaur menjadi durhaka, menjadi nentang Allah gara-gara dirayu perempuan. Wal ambaur di ahli ibadah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi kerinduan bal ambaur itu adalah tokoknya putungan kenapa? Mic-nya lepas. Nah, ya YouTube nih mak ketemu saya. Ini YouTube. Jadi karena ki sudah HP buka lo Al-Huda Abu Fakih. Lihat channel ini karena pengajian di Pokok Tajuk Padang Rindu buat gampang lah. Masa pahala mari karena YouTube ini medinya di telepon. Videomu adalah mansa nonton nanti YouTube. Niku mansa duit, nyak mansa duit. Duit kulamon, sani kau di masjid. Ditanya malaikat, dia mau duit bayarnya di masjid. Ya YouTube. Apa bang dikit di YouTube duit? Sebab sekarang pengajian saya ku kirim di YouTube, lamun saya nonton nih jamaah pengajian sini Tajung saya. Oh berarti duitnya jatuh, nah iya maniki mak dituntut, tanya mama saya duit. Berarti pahala nih baktian, nah masa pahala. Nah kamu termasuk amal jari, ya daripada nonton, lay, asik dah lay. Ah, bisa ditonton malam no. Bilang ketampangnya lelai. Bal ambaur kerinduannya itu agak putungan Nabi Musa alaihissalam. Kapan do Nabi Musa jirato? Kapan do Nabi Musa jirato? Jadi raja nih waktu seno ada seorang raja zolim di waktu zaman bal ambaur. Kebalikannya bal ambaur. Apa ini han putungan Nabi Musa? Karena Nabi Musa itu setiap berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerabayan Raja Zolim di Jeno, kerabayan gitu bang. Ya berdoa Nabi Musa di kana. Karena ya mengaku iman. Maka disitulah ada bal ambaur orang alim. Nah penguasa sezolim di Jeno. Aduh ngayun bal ambaur ngedoakan supaya Nabi Musa dan liu di pukul neraka ini mawat aga bal ambaur sama senose ku pernah. Di saat itu istri bal ambaur itu adalah wanita tercantik di zaman seno. Di Gedalung nejan bubai sepeling singkong. Nah akhir nih ane raja uang bubai ini. Perempuan ini dipanggil istri bal ambaur, dirayu ajo gelangmu, ajo antaimu, pokoknya di perhiasanmu, ajo hartamu. Dinyak bro, kita dengan syarat bagahmu di kayun doa supaya Nabi Musa dan sampai kau di Quran. Doa bal ambaur itu terkenal mustajab, makbul. Maka setelah musuh mas mula istri bal ambaur ini merengek-rengek ngilu kedua andang sampai tolong doa ke Nabi Musa dan sampai medija bal ambaur mangga mawat nyaku sama senosiku pernah apa ini istri bal ambaur kini ku mawat agak ngedoa ke Nabi Musa no istri ini cerai kunya si malakama bal ambaur agak berdoa karena kajong nih ngilu cerai agak tidur agama berdoa sangnya tokok putungan zaman Nabi Musa. Akhirnya keputusan bal ambaur nya agak acicak kau berdoa. Agak acicak berdoa mingan dan Nabi Musa liulija mingan inggom ni dan agak cerai.
waktu diangkat nih tangan nih oleh Nibal Ambaul, seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu dan berubah menjadi serigala. Ia menjadi serigala agar menjadi penghuni neraka. Lamun bebai, lamun orang alim saya cadang oleh ini bebai. Ya, bersisa gara-gara minuman keras kemudian berzina jamaah pemilik toko nih perempuan. Nabi Adam alaihissalam waktu ngani buah kuldi dirayu-rayu belis mawek kegoda. Turun katong Siti Hawa. Siti Hawa digoda iblis. Kemudian Siti Hawa menggoda Nabi Adam. Menutup mak kebenohan mani digoda oleh ini ibunda Hawa. Turun di dunia Habil dan Kabil saling bunuhan segagah. Tetapi berapa banyak seorang perempuan yang tetap istiqomah beribadah kepada Allah walaupun gagah nih durjana. Istri Fir'aun itu siapa bilang nih? Siti Aisyah. Lain Aisyah. Aisyah di istri Rasulullah. Istri Fir'aun Aisyah. Bukan Aisyah, Aisyah. Hafal kembali. Aisyah itu bertahun-tahun ya no. Fir'aun malah lain sekadar raja lagi ngaku Tuhan. Tetapi Aisyah tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahan ya, walaupun gagah di durjana ibadah nikmat itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala karena yang oleh rajin beribadah pada setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala menyerupakan seorang setan diserupakan Allah Ta'ala jadi Aisyah ini sedang saya ngelayani Fir'aun selama ini adalah setan yang diserupakan oleh Allah seperti Aisyah. Aisyah itu adalah perempuan suci termasuk Maryam Siti Masitoh yang nantinya akan menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir di surga nanti. Namun saya bertahan seorang perempuan. Maka adalah ibu-ibu sekalian, pengajian sini dan sampai ditinggal. Yo, lanjut terus tagan kok Pak Anijen bak di dalam ban sono. Mang oleh keting ngaji tagan. Mulai menghantam cuti Jawa, raga paling baik senoleh keting ngaji kudu. Tagan. Ngaji juga. Dia ulah ni melawat tu jak boleh nalai tak senoleh ngaji. Paham ya? Yo ngaji. Wa ulun mulai jawab, bang guna dak adi ngaji, kelo mak kebenaran. Ya? Aki saya ngaji, kelo ni lagi pagun mawat. Bikin saya mawat ngaji. Aduh mang dok rumus nih, si istilah nih. Acaknya nyak mak pernah ngaji. Kita mupok nyak mawat. Jada ahli, unggal Jumat, unggal Sabtu ngaji seminggu sekali. Kita mupok terus. Acaknya ada jelma seno. Kita mak di hari tu ni, ia lagi tengah nengok. Sembahyang terus, ya, sembahyang terus, bangun juga ngupok, sembahyang terus, bangun puput, maksudnya putut. Naya kiulun makilan dah. Sani gulai, tidak sembahyang ngaji, tapi kau cuma tidak, jak ya.
ya jelma sembahyang bangun montun kon saling mulai lagi juga kadang pengimbangan jamaknya sembahyang bangun montun kon maknya kena pembayar nih gitu dan tahu ibu-ibu sekalian. Please. Adapun ketika lagi kesuruhan, jangan ada niat berhenti mengaji dan pokoknya nyaji mau ngaji, kita nyak lagi perhitung, saya mau ngaji, nyak mau lagi tu ngaji, nyak luak lawak. Paham? Ki oleh niat hios 1.000 uang atau 5.000 sama dengan di dunia ini tidak ada yang gratis. Ikin kaya ko surga agak ko neraka memang gratis. Betul, agak ko neraka ini lebih mahal ya ko surga. Agak ko surga ni sama duit. Ko di masjid tiga ngaji si buat namun-namun. Etikaf dia. Insya Allah nak bakal ko surga. Kidang kaya ko neraka. Coba. Agak namun modal nih kibakas-bakas agak beli minuman keras supaya agak mabuk pai ani ulun kau si cerita aki saya haram susah apa ya aki saya halal tapi lagi saya haram ayat juga akhirnya kok saya haram meselan api lagi sehat ani siapa jamu dari kok saya halal jak saya haram nakam banyak telur mano coba sepok saya haram agak menah manom baik agak menah manom baik kado manom karena agak menah agak pandai di perang sangka ni aduh pandai orang disangka ni tetengis kepai sekedar ni aduh pedom berlima hanya gara-gara agama ya terima sebiji suruh seharam nasi halal 1.500 masa dalam sini ibu ya jadi masih keliru kau si cawa ki haram susah tapi lagi saya halal cuma keliru agak baik saya halal dia murah nih ya saya serius ya kumpai ni saya kumpai haram ni agak tu kau kumpai medi orang kaya tu pahaga lego pulsapa kau memidong pa belah kira maga saya halal di Lampung api lagi tanah tu kau mereka uang gratis nah iya gratis nikah di tanah jadi ini siapa saya halal di saya haram di api susah api lagi saya halal keliru jadi jelma-jelma saya mampu ilmu maka ibu sekalian ayo ibadah takkan kau api cawannya dulu takkan ya walaupun kadang-kadang saya bilang ibu-ibu bapak-bapaknya bilang nanya benar terus bapak bu halo bu ngandan kau kasis paling mudah ibu asal gak tantang jatah dia sampai tinggal selesai urusan pagi dan telat wae kopi ya selesai urusan besok pak duit mampu pandai agak ini pasal Nabi aduh belah itu peluan mau yang aku hitung ini tapi giliran agak aja cawa kau pakai senabi itu belah diucapkan mau sepercaya lihat dong agak sekali-sekali nanya kau pakai duit Nabi agak kilapa nih lain mak percaya gelang ni nggak evaluasi api hal bangsa perenyo karena no ini kira sekarang agak itu pengalah nih agak
Halo dah, Pak. Lepas ni duit 3 bulan agak pandai gitu. Agak pandai Pak. Dulu duit belakang dicacang Pak. Mana kok masang kerudung lah, jarum pentul dan diselusin. Mana kak nyanyi jilbab saya tadi? Betul, dia betul. Ngerasa lagi mengkejung, ngawit, dikulak kan? Boleh. Saya sini dipentul, maka sekali masa jilbab selusin. Senang pentul ni kamu, baku bros. Bawa kena cuma pentul. Aduh selesai dipentul, bros ni lagi di dagusan, di jasan. Oh ini uncuk ni lagi weh. Pasang saya. Lepas jatah ni mak gelok bilang sekali masang jilbab pentul ni selusin beros ni 5 kado jarum pentul saya mau lagi jarum pentul saya hati pakai luar gitu kak ngebuka jilbab saya cucuk kan disesat. Tapi bang Ustaz pandai sekedua aja di laman risau ni hang ngadu pentul di sini. Risau yang ngadu pentul-pentul loh. Halo Bu, kanu jilbab saya nyak numpang nanya cuma ganti. Dengar Pak, Bu. Dengar sih. Saya paling cuti keting ngedok jilbab pirang. Apa ni nyak nanya dengan saya paling lama nyak nanya ketik saya paling cuti ngedok jilbab pirang. Saya paling cuti. Hah? Ni dok pirang jilbab dok pirang. Disebut saya agak Tuhan cuti. Cuba tanya pirang jilbab ni. Lebih kan? Lebih. Agak serji Tuhan ini lebih solusi. Api lagi saya ibu-ibu murah. Mana ibu-ibu murah ni? Kikawai ni hujau. Harus ngedok jilbab hujau. Kawai ni biru. Harus ngedok jilbab biru. Harus malaunin ni. Nah, uek mo ni jangan pakai dulu, pakai masak ini sini. Bos, tinggal bisa membuat. Kita mengganggu di pengajian. Pakai kondangan beda mo ni. Tapi masak ni macam jilbab. Bapak-bapak ni cuba lihat ketua putri bapak-bapak ni. Tak beli saya je warna ni malam. Turun saka-saka jadi kunci dia ni. Mak keganti-ganti. Ketupung sembiji mak ganti. Pira-pira tahu mak diganti ke mak lepon. Sampai kunci ganti dia. Pak ketipu lusin-lusin sekam sabar ya. Akhirnya ibu-ibu kujumahatan kesuruhan kok akan jadi ya jumatan bang sedia kau nalar di ketupung kan pak ketupung kemunjian namanya. Bang Bu bang, jadi dorongan yang besar adalah adanya perempuan-perempuan yang alim, keluarga saya uturi adanya perempuan istri-istri yang beriman. Paham Bu? Hah? Bapak sekalian, separuh dari harta
seorang laki-laki itu ada pada istri, dan separuh keimanan seorang suami itu ada pada istri. Jadi seorang suami agak kuat iman harus namun